Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdini qalbi bi jahin nabi wal ali wa ashabi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi, Allahumma aghnina bil ilmi, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna ya Allah bit taqwa wa jamilna ya Allah bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin, masih tentang masalah nikah. Ada hadis yang barangkali sering kita dengar yang ada hubungannya dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Bunyi hadisnya adalah an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang enggan untuk mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Tapi juga tidak bisa kita katakan orang-orang yang tidak nikah atau menjomblo sampai akhir hayat mereka tidak mau melakukan sunnah Rasulullah. Karena kalau kita perhatikan orang-orang yang menjomblo atau tidak nikah sampai akhir hayat, bahkan itu mereka orang-orang besar, bahkan orang-orang alim. Ulun pernah baca kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Atharul Ilm 'ala Zawaj. Ulama-ulama yang menjomblo, yang mendahulu akan, yang mengutamakan ilmu daripada pernikahan. Di antara mereka, di antara ulama-ulama yang menjomblo sampai akhir hayat itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Kita tidak bisa katakan bahwasanya Imam Nawawi tidak mau melakukan sunnah Rasulullah. Sekelas beliau tidak mungkin tidak melakukan sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun beliau tidak nikah menjomblo sampai akhir hayat, tentu ada sesuatu yang tidak kita ketahui, yang tidak kita pahami, ada alasan-alasan yang juga kita tidak tahu. Tapi yang pasti Al-Imam Nawawi atau ulama-ulama yang lain, kenapa mereka tidak nikah? Barangkali salah satu alasannya adalah karena mereka terlalu asyik dengan belajar, mengajar, dan juga menulis karya-karya, menulis kitab-kitab, mengarang kitab-kitab. Yang ulun baca di dalam kitab Al-Imam Nawawi misalkan, dalam satu hari itu beliau mempelajari 11 atau 12 pelajaran kepada guru beliau. Jadi misalkan ada ilmu hadis, mustalahul hadis, misalkan ilmu nahwu, ilmu sorof. Jadi 12 macam pelajaran yang beliau pelajari di depan guru beliau itu dalam satu hari. Berarti kan memang benar-benar asyik dan sibuk dengan ilmu dan juga dengan amal, sehingga terlupa akan yang namanya nikah. Jadi merasa asyik dengan ilmu. Jadi nikahnya bukan dengan perempuan, nikahnya dengan ilmu. Itu para aulia-aulia Allah, para solehin. Jadi tidak bisa kita katakan mereka tidak mau melakukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu tentu di dalam pernikahan ada faedah-faedah.
maka kita nikah yang kita harapkan salah satunya adalah faedah daripada pernikahan itu. Bahkan disebutkan di dalam kitab Fawaid, ma dzakarallahu ta'ala fil Qur'an minal anbiya illa al-muta'ahhilin. Disebut akan di dalam Al-Quran para nabi-nabi itu semuaan adalah orang-orang yang berkeluarga, al-muta'ahhilin, ahlun, berkeluarga. Nabi Allah Adam berkeluarga, Nabi Allah Nuh berkeluarga, Nabi Allah Musa alaihissalam berkeluarga, Nabi Muhammad SAW berkeluarga. Lalu bagaimana dengan Nabi Allah Isa alaihissalam? Nabi Allah Isa disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sedangkan kita dapat cerita tentang Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa tidak punya istri, beliau tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya anak. Maka di dalam kitab Fawaid ulun mendapatkan inna Isa alaihissalam sayang kehu iza naza ilal ar wa yulat lahu. Nanti di akhir nanti Nabi Allah Isa alaihissalam akan turun, dan pada saat beliau turun ke bumi ini beliau akan nikah dan mendapatkan anak. Di dalam kitab Fawaid al-Mukhtarah li saliki tariqil akhirah. Jadi pada saat beliau diangkat ke atas langit itu Nabi Allah Isa belum nikah, belum punya istri, belum punya anak. Nah, nanti dia akan nikah dan punya anak. Bahkan disebutkan juga oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi ada seseorang laki-laki datang ke Habib Abdullah Al-Haddad dalam keadaan dia masih jomblo, tidak punya pasangan. Lalu pada saat itu Habib Abdullah Haddad menyambut orang tersebut, lalu berucap marhaban bi khairin nas. Kata beliau, selamat datang orang yang baik, kata Habib Abdullah Haddad. Dan tidak lama orang ini kembali lagi yang kedua kali, sedangkan dia sudah dalam keadaan nikah, punya pasangan. Datang kedua kali ke Habib Abdullah Haddad. Lalu Habib Abdullah Haddad menyambut orang tersebut, lalu berkata marhaban bikaman nas, selamat datang wahai seperti manusia yang lain. Manusia yang lain nikah, dia juga nikah. Lalu ketiga kalinya orang ini datang ke Habib Abdullah Haddad, dan yang terakhir datang yang ketiga kali sayangnya sudah bercerai. Pada saat itu Habib Abdullah Haddad berkata dan menyambut beliau, kata Habib Abdullah Haddad marhaban bisyarrin nas, selamat datang wahai manusia yang jelek. Lalu pertanyaannya, kenapa oleh Habib Abdullah Haddad orang ini dikatakan jelek? Iya, kita tahu sama-sama yang namanya perceraian itu walaupun halal, walaupun diperbolehkan, tapi kan abghadul halali ilallah, halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya yang menginginkan perceraian itu? Yang menginginkan perceraian itu adalah Pak Dasim. Siapa Pak Dasim? Setan khusus menggoda orang yang sudah nikah. Jadi orang yang sudah nikah itu digoda oleh namanya setan, namanya Dasim. Jadi berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya orang yang sudah nikah itu bercerai. Termasuk pada saat sebelum bercerai kan ada proses namanya, kalau di kita proses maaf pacaran. Di dalam Islam tidak ada tuh proses pacaran, tidak ada. Nah, lalu yang menyuruh kita untuk maaf, bertemu, berbicara, ngomong asyik, maaf, lalu pegangan tangan, pergi ke bioskop, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perzinahan dan sebagainya. Itu siapa yang menghiasi itu semua? Yang menghiasi itu semua adalah namanya Dasim. Jadi tidak saja
dia menggoda pada saat orang sudah menikah, tapi pada saat proses sebelum nikah pun terjadi hal-hal yang tidak baik, perzinahan dan sebagainya, itu juga dipelopori oleh dasim. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang bercerai, jadi salah satu yang harus disalahkan Pak Dasim. Dia yang berusaha untuk menggoda. Dasim. Nah, lalu kalau kita perhatikan nih, ada perbedaan antara orang pacaran dengan yang sudah nikah. Ya, dan ini juga keinginan daripada Pak Dasim. Apa perbedaannya? Perbedaannya coba pian lihat. Pada saat pakai motor, orang yang belum nikah alias pacaran, kira-kira lebih mesra dia atau lebih mesra orang yang sudah nikah? Kira-kira apalah? Yang paling mesra yang mana? Yang belum nikah alias pacaran atau yang sudah nikah? Kalau ulun lihatlah, yang lebih mesra itu adalah yang belum nikah, yang masih pacaran. Itu mesra banget. Kalau naik motor itulah pelukannya itu berbeda dengan pelukan orang yang sudah nikah, beda. Ya kan? Jadi erat kayak tidak mau berpisah begitu. Itu yang masih pacaran. Coba yang sudah pacaran, itu pelukannya, kalaupun berpelukan lah, itu kada tapi erat, paling tangannya disentuh akan ke perut suami sudah. Kalau pertama baru nikah, iya barangkali mesra, karena baru pertama baru nikah tuh. Tapi kalau sudah kesini setahun lah, 2 tahun, apalagi punya anak 1, 2, punya cucu, apalagi ya kan, kada mesra. Nah, pertanyaannya, siapa yang menggoda ini? Yang menggoda ini ya Pak Dasim. Bagaimana caranya orang senang berpacaran, kalau bisa lupa akan pernikahan. Dan ulun pernah mendengar ada seorang perempuan artis 38 tahun kalau tidak salah umurnya, dan tidak nikah, cuman dia berpacaran sudah 11 tahun berpacaran. Pada saat ditanya, kenapa kok tidak nikah, kenapa kok asyik dengan pacaran? Iya, katanya, kalau begini lebih asyik daripada nikah. Karena nikah itu ada tanggung jawab, ada kewajiban yang diberikan kepada suami kepada istri. Tapi kalau seandainya pacaran seperti ini, tidak ada kewajiban apa-apa. Kalau mau makan, telepon, berjanjian, makan. Habis itu selesai makan, boleh ke rumah masing-masing. Ini dianggap enak oleh mereka. Lalu yang menghiasi ini enak itu siapa? Yang menghiasi keadaan seperti ini enak, ya Pak Dasim. Ya. Sehingga lupa akan pernikahan. Subhanallah. Bahkan kita lihat dan kita perhatikan di masyarakat kita, ada yang masa pacarannya dengan masa pernikahannya itu berbeda. Lebih lama masa pacarannya daripada masa pernikahan. Masa pacarannya 10 tahun, masa nikahnya berapa tahun? Biasa kada sampai setahun sudah buyar sudah. Subhanallah. Karena sesuatu yang lain hal, lalu terjadinya perceraian, yang sebenarnya perkara-perkara itu bisa didiskusikan sebenarnya, bisa dirembukkan sebenarnya. Cuman karena biasanya pihak suami lalu gampang mengeluarkan kalimat cerai, lalu cerai. Karena kalau seandainya perempuan lah mengeluarkan kalimat cerai ribuan kali, gin kada cerai. Kenapa? Karena hak milik daripada cerai itu adalah suami, bukan istri. Tapi yang pasti kedua-duanya juga harus memperhatikan ini. Suami kada boleh gampang menyebut akan kalimat cerai,
istri juga kada gampang, ada masalah sedikit pulangkan aku ke rumah ibuku misalkan. Dia tidak harus begitu, ya kan? Karena takut khawatir sudah mencerai akan 3 atau lebih, lalu perasaan hati masih sayang ke istri, maka menyesal. Dan itu banyak terjadi. Ulun pernah nih suatu ketika datang ke rumah kawan ulun, dia punya pondok di Pontianak. Dia cerita, kata dia, kemarin ada kawan kita, ada teman kita di sini, dia curhat, dia sudah menceraikan istrinya sudah 3 kali sudah, lalu minta ke ulun. Minta apa? Minta menjadi muhallil, karena tidak bisa rujuk lagi, kecuali kalau seandainya ada muhallilnya, ada orang yang menikahi bekas istrinya itu, setelah diceraikan baru bisa kembali lagi. Itu kalau sudah cerai 3 kali. Kalau cerai sekali 2 kali bisa rojak tuki, selesai sudah. Kalau cerainya 1 kali 2 kali. Tapi kalau sudah cerainya 3 kali, tidak bisa lagi, tidak bisa lagi kembali kepada si istri, harus ada muhallil. Nah, lalu pada saat itu teman ulun, ini juga teman ulun yang curhat ini, ya kan? Dia minta kepada kawan ulun yang punya pondok ini untuk menikahi istrinya. Nah, subhanallah, kawan ulun yang punya pondok, istrinya pas pada saat itu lagi bawa teh, pas mendengar akan pembicaraan itu, bahwasanya kawan ulun minta supaya yang punya pondok ini menikahi istrinya. Nah, langsung pada saat itu dihempas akan istrinya di dapur. Terkejut. Maksudnya istrinya kada setuju tuh kalau seandainya suaminya menikahlah lagi. Dan ini terjadi, Pak. Dan barangkali banyak lagi yang lainnya terjadi hal yang seperti ini, cuman masih seatap, masih berhubungan, ya. Mau tidak mau hukumnya adalah zina. Kalau sudah 3 kali tidak bisa dirujuk lagi, kecuali ada muhallil. Tidak bisa rojak tuki misalnya, saya merujuk pian, tidak bisa. Subhanallah. Nah, barangkali yang tidak paham, yang tidak ngerti tentang masalah ini, karena keburu nafsu begitulah, langsung ada masalah mencerai akan begitu saja. Ternyata cerainya sudah tiga kali, dan cerai ini tidak bisa dipermainkan, jatuh. Kalau kalimatnya kalimat soreh, kalau kalimatnya jelas begitulah, tolak tuki, begurau kah, kada begurau kah, jatuh. Makanya jangan dipermainkan masalah talak. Ada 3 hal tuh, ada 3 hal yang seriusnya serius, yang main-mainnya serius. Di antaranya adalah talak atau perceraian. Itu tidak bisa bikin mainan, kecuali kalau seandainya kalimatnya kada soreh. Aku bulik akan pian ke rumah abah pian. Ini kalimatnya kada soreh, kada jelas lah. Maka tergantung niat, ya kan? Seperti apa niat sang suami itu? Kalau seandainya niat sang suami memang benar-benar untuk menceraikan sang istri, maka jatuh cerainya, jatuh talaknya, ya kan? Ulun pulang akan pian ke rumah abah pian, tapi niatnya tuh memang menceraikan, maka jatuh cerai. Tapi kalau seandainya dia bilang ulun boleh akan pian ke rumah abah pian, cuman niatnya tuh kada menceraikan, maka kada cerai. Kenapa? Kalimatnya kada soreh, kalimatnya kada jelas. Tapi kalau kalimatnya jelas tadi, begurau kada begurau, maka jatuh. Nah, barangkali juga banyak tuh yang mempermainkan tentang masalah mentalak suami atau istri, mentalak istri. Dan istri juga tidak boleh sedikit-sedikit minta cerai, karena kalau seandainya sang istri minta cerai kepada suami bukan alasan yang sangat-sangat prinsip, apalagi masalah agama, maka arasy bergoncang.
Jadi istri inilah minta cerai kepada suami, tapi alasan yang tidak sebenarnya menjadi alasan, hanya gara-gara sedikit, gara-gara sepele dan lain sebagainya dia minta cerai, maka aras itu bergoncang. Nah, aras bergoncang itu bisa marah, bisa senang. Nah, aras itu bergoncang marah gara-gara ini seorang istri minta cerai. Kecuali kalau seandainya permasalahannya memang tidak bisa dikompromikan, baik itu suami atau istri. Misalkan istri sudah kadakawa dipadahi yang sholat yang misal sekali dipadahi kada jua sholat, 2 kali 3 kali, nah ini mau ndak mau harus dicerai gitu. Atau sebaliknya istri meminta suami untuk misalkan sholat, karena suami tidak sholat sekali 2 kali lalu minta cerai, nah ini barangkali diperbolehkan. Maka pintu cerai itu adalah pintu darurat, tidak boleh kita permainkan, kecuali kalau seandainya memang sudah terpaksa, tidak ada jalan lain lagi, tidak ada cara lain lagi kecuali cerai. Karena kalau seandainya bersatu saling menyakiti antara satu sama yang lain. Kan ada, kalau kita lihatlah di masyarakat kita, suami istri saling maaf mencaci maki antara satu sama yang lain. Bahkan tidak hanya sekedar caci maki, tidak saja lontaran kalimat yang kada baik, bahkan maaf betinju biasanya. Tahu betinju lah, bahasa Pontianak, betinju, berkelahi, ya kan? Antara suami sama istri berkelahi sampai membunuh antara satu sama yang lain. Nah, kalau seandainya terjadi hal-hal yang demikian, khawatirnya maka lebih baik kita memilih jalan cerai, ya kan? Makanya cerai adalah pintu darurat. Kada usah dipakai kecuali dalam keadaan benar-benar darurat, ya kan? Nah, yang kedua yaitu aras itu bisa bergoncang karena dia senang, ya kan? Karena dia senang. Di antaranya senang pada saat kelahiran baginda Muhammad SAW. Hanya satu makhluk yang tidak senang. Siapa? Yang tidak senang adalah iblis. Nah, kan 4 tuh. 4 keadaan iblis itu tidak senang, marah, menangis, berteriak. Yang pertama pada saat diusir dari surga. Yang kedua pada saat dilaknat oleh Allah, pada saat diturunkan Al-Quran, surat Fatihah. Lalu yang keempat pada saat lahir baginda Muhammad SAW. Lalu sedikit agak melenceng sedikit, cuman tidak melenceng bang, karena ini masih bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya adalah kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah, diusir oleh Allah dari surga? Jawabannya adalah karena dia tidak mau mengakui kemuliaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kalau seandainya dia tidak mengakui kemuliaan Nabi Allah Adam, dia diusir oleh Allah dari surga dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau mengakui kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khawatirnya orang yang tidak mau apalagi menyatakan makanan makan maulid itu adalah lebih haram daripada makan daging babi. Dan itu kita dapatkan SMS-nya. Jadi makanan maulid itu lebih haram daripada makan babi. Khawatirnya orang ini karena tidak mengakui kemuliaan baginda Muhammad SAW. Kalau tidak mau mengakui kemuliaan Nabi Allah Adam, iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan tidak mengakui kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Dan ada orang yang aneh. Kenapa anehnya? Nabi Allah Iblis laknatullah alaih dikeluarkan oleh Allah dari surga. Lalu ada orang yang kepingin masuk surga tapi tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga. Ada orang yang kepingin masuk surga tapi tidak sujud kepada Allah. Kira-kira ada nggak? Kira-kira ada malah orang yang tidak mau sujud kepada Allah? Ada. Siapa yang tidak mau sujud kepada Allah? Maaf. Orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Itu tidak mau sujud kepada Allah. Yang tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam saja dikeluarkan oleh Allah dari surga. Apalagi yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun iblis itu tahu pada saat itu yang diperintahkan oleh Allah sujud di situ bukan sujud lil ibadah, tapi sujud li ta'zim wa takrim. Sujud bukan sujud ibadah menyembah, bukan, tapi sujud untuk memuliakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Tahu aja tuh iblis, cuman abah wastakbara wa kana minal kafirin, enggan, tidak mau, sombong, dan dia termasuk orang kafir. Ini iblis. Makanya jangan sampai di dalam hati kita ada perasaan sombong. Sombong ini yang menyebabkan kita tidak mau mengakui kemuliaan siapapun orangnya. Walaupun nyata-nyata pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemuliaan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dengan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Allah Adam wa 'allamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam nama-nama tumbuhan yang ada di dalam surga yang tidak Allah beritahu kepada malaikat-malaikat, dan juga iblis tidak Allah beritahu kecuali Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi disebut akan bahwasanya iblis itu kenapa tidak iblis disebut akan kenapa tidak mau mengakui kemuliaan Nabi Allah Adam alaihissalam? Karena tadi sudah dihalangi. Apa penghalangnya? Penghalangnya cuma satu saja, yang lain tidak. Penghalangnya adalah sifat sombong. Sifat yang lain tidak, sifat sombong saja. Ini penghalang beliau, penghalang iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi iblis itu bukan kada ahli ibadah, bukan dia tidak menyembah Allah, hanya tidak sujud saja kepada Nabi Allah Adam. Maka diceritakan iblis itu di dunia ini sudah 18.000 tahun beribadah, ya kan? 18.000 tahun beribadah. Jadi tidaklah jengkalan-jengkalan di dunia ini kecuali iblis pernah beribadah di sini. Lalu setelah itu, setelah 18.000 tahun diangkat oleh Allah. Di mana? Di langit pertama. Di langit pertama 18.000 tahun juga beribadah kepada Allah. Setelah itu naik lagi di langit yang kedua, 18.000 tahun juga beribadah kepada Allah. Itu iblis. Sampai di langit yang ketujuh. Berarti 8 kali 18 berapa kira-kira? 8 kali 18, ya kan? Di bumi langit pertama sampai langit ke-7 8 dikalikan 18.000 tahun, kira-kira berapa tuh lamanya iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Allah, bayangkan. Jadi ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah lalu kepingin surga. Nah ini jauh. Dan sering kemarin kita katakan bahwasanya al jannatu masyi balas. Surga itu tidak gratis. Jadi mau masuk surga ya harus pakai sholat, yang harus pakai ibadah, ya harus pakai tahajud, pakai duha, zikir, istighfar, salawat kepada baginda Muhammad SAW. Jadi berusaha untuk beramal beribadah kepada Allah. Adapun masalah diterima atau tidaknya amal ibadah yang kita lakukan, itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang penting tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah lil ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu ada 4 hal di mana kita diperintahkan untuk cepat-cepat. Nah, nanti insya Allah kita akan informasikan. Makanya khususlah yang punya anak masih gadis, yang punya anak maaf masih muda, kalau seandainya kepingin nikah, minta sama kita nih nikah, tapi sudah umurnya sudah layaknya untuk menikah, maka lebih baik nikah akan. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih bagaimana hasrat keinginan daripada anak kita. Barangkali hasratnya lagi menggebu-gebu tuh, lalu minta izin untuk nikah, lalu kita tahan. Nanti selesai akan dulu sekolahnya, selesai akan dulu kuliahnya, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Barangkali banyak dari masyarakat kita menunggu selesainya kuliah, tapi setelah selesai kuliah, maaf Bu Unting, bahasa agak kasarnya, Bu Unting di luar nih nikah. Memang dapat titel, iya dapat titel, tapi juga dapat anak di luar nih nikah. Apalah gunanya titel itu kalau seandainya merusak daripada agama. Jadi kalau seandainya anak pian misalkan datang kepada pian, bah ulun sudah kada kuat lagi bah, ulun pingin nikah bah, maka nikah akan kalau sudah umurnya memang untuk nikah. Nah, kita dianjurkan bahkan di dalam kitab ini 4 perkara dipercepat, diantaranya adalah nikah dipercepat. Makanya orang-orang dulu kalau kita lihat kan muda-muda tuh. Sekarang saja kalau kita lihat, kita perhatikan nikahnya umurnya ada yang 30 gitu, 35 belum nikah lagi. Kalau orang-orang dulu ya kan, umur sudah 14 tahun sudah akil balik dinikahkan ya kan. Abah ulun kalau kada salah tamat SD umur 16 tahun tuh sudah nikah sudah. Abah ulun umur 16 tahun nih nikah. Ibu ulun kalau tidak salah umur berapa? 15 atau 14 nikah sudah. Dan alhamdulillah. Kata orang, oh pernikahan dini itu biasanya kada awet, pernikahan dini. Nanti ada saja tuh cekcok di rumah tangga lalu cerai. Insya Allah enggak. Kalau visi misinya tujuannya nikah itu adalah untuk beribadah kepada Allah dan untuk menjauhi daripada zina, insya Allah Allah jaga kok. Dan alhamdulillah abah mama ulun sampai sekarang alhamdulillah ya kan, kuburannya betatai berdua ya kan? Sampai meninggal dunia berdua. Sudah tua waktu itu tidurnya sama-sama masih. Tidurnya sama. Kalau kita lihat sekarang, maaf subhanallah, belum tua, masih muda, masih tidurnya berbeda-beda. Sini istrinya di mana, suami di mana. Jadi kurang mesra, kurang mesra. Kalau orang-orang dulu mesra-mesra. Ya, kalau tidur itu biasa tuh, tidur di pangkuan istri itu biasa. Coba kalau sekarang. Ya, tidur di pangkuan istri, coba pian nanti lah kalau pas bulik lah, kalau yang ada istri lah, jangan istri orang ya, istrinya coba pian tidur di pangkuannya, itu bisa digesernya kepala pian, karena dia bantal lah, itu banyaknya bantal ya, subhanallah. Jadi orang-orang dulu mesra, bahkan Rasulullah SAW kita tahu sama-sama Rasulullah itu paling mesranya orang ya kan? Kita sebutkan barang kemarin, bahkan kepada sahabatnya mesra tidur di pangkuannya, bahkan meninggal dunia di saat berada di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu mesranya. Jadi hendaklah kita mesra dengan pasangan kita, jangan pasangan orang lain ya kan? Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.